الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang saya hormati ya Mbak Din, ini anak dari Pak Malik yang hadir, kemudian Prof. Azumardi, Prof. Imam, ya, Prof. Mukti, seharusnya juga ada Prof. Wito, tapi beliau sakit, dan Dr. Sudarnoto yang sebentar lagi akan menjadi profesor, dan para hadirin semuanya. Saya selisih umur dengan Pak Malik mungkin 6 tahun. Jadi pernah satu masa, artinya di mahasiswa ketika dia tugas belajar, saya juga tugas belajar. Ya, dia tugas belajar di Malang, tapi saya tugas belajar di IAIN Yogyakarta. Tahun 74, ketika beliau sudah menjadi dosen di Fakultas Tarbiyah UIN Malang, dia sering berkunjung ke Departemen Agama. Dan saya adalah salah seorang pegawai Departemen Agama di bagian Direktorat Perguruan Tinggi Agama Islam. Nah, di sana mungkin makin sering ketemu dengan beliau. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya ingin memperlihatkan Pak Malik dari sisi ya sebagai birokrat, sebagai orang yang mempengaruhi kebijakan education policy terhadap suatu lembaga. Karena kita tahu bahwa kebesaran suatu lembaga sangat dipengaruhi oleh faktor internalnya sendiri dari perguruan tinggi itu maupun faktor eksternal. Dan salah satu faktor eksternal ada education policy, kebijakan pemerintah dalam hal ini ya, baik bersifat peraturan perundang-undangan maupun kebijakan dilakukan oleh menteri. Nah, saya ingin melihat dari aspek itu. Karena beliau datang ke Departemen Agama itu ketika itu saya sudah menjadi Direktur Perguruan Agama. Tapi sebelum beliau datang menjadi Dirjen, saya sudah kenal baik dengan almarhum dan kami sering ya berdiskusi ya dengan almarhum tentang perguruan tinggi ini. Oleh karena itu ketika saya menjadi direktur, ya artinya hubungan sudah memang hubungan yang akrab, gitu, kenal. Tapi ada satu catatan yang menarik. Beliau ini seorang birokrat, ya, menteri, dirjen, menteri, tapi yang tidak birokratis. Jadi tidak pernah saya menyebut dia itu Pak Dirjen atau Pak Menteri. Selalu panggil Mas, gitu kan. Itu ucapan selalu di dalam acara-acara tidak formal. Kecuali kalau acara formal, seremonial, mungkin saya panggil Pak Menteri atau Pak Dirjen. Tapi di acara-acara biasa kita lakukan. Kemudian yang menarik juga, beliau itu jarang sekali melakukan rapat koordinasi. Jadi memanggil bawahan-bawahannya untuk membicarakan hal itu jarang sekali. Tapi beliau sangat terbuka, memberi kesempatan kita ngobrol. Nah, itu yang paling sering itu ngobrol. Ngobrol itu ruangan beliau, itu kalau ketika dirjen maupun ketika jadi menteri, itu ada di samping itu ruangan tempat dia merokok. Nah, disitulah kita biasa ya ngobrol, dipanggil, bicara tentang segala sesuatu hal. Itu yang diinginkan. Dan disitulah sebenarnya kita menangkap pemikiran-pemikiran Pak Malik dan kebijakan-kebijakan yang diinginkannya. Oleh karena itu kalau saya melihat ya, maka ada dua hal yang dia lihat. Dilihat yang pertama dia sebagai birokrasi, sebagai birokrat ya, yang beliau datangnya dari kampus. Ini memang membedakan. Saya waktu 80 tahun usia Pak Malik diminta menulis. Ya, saya kira Pak Azumardi ada di tim itu sebagai editornya. Ya, saya menulis tentang dosen yang menjadi birokrat. Jadi Pak Malik itu adalah seorang dosen. Seorang dosen itu cirinya itu adalah berpikirnya
dinamis, kreatif, tidak terikat oleh unggah-ungguh, ya. Tapi biasanya kurang akrab dengan staf-staf yang mengurusinya. Itu beda nanti Pak Malik di situ. Oleh karena itu ketika beliau datang ke Departemen Agama sebagai dirjen, cara berpikir beliau ya, cara berpikir seorang dosen. Melihat suatu masalah, kenapa masalah itu muncul, coba didiskusikan, ada apa? Kok ini menjadi terhambat gitu? Selalu ada seperti itu. Sehingga kita dilatih berpikir sangat kritis untuk melihat suatu kebijakan yang akan dibuat. Jadi kebijakan yang dibuat itu selalu dipikirkan secara lebih terkritis. Apa dampak yang akan terjadi kalau ini kita keluarkan? Dan apa manfaat yang akan didapat orang kalau ini kita keluarkan? Nah itu saya kira cara berpikir yang menarik yang diajarkan pada kami. Nah dalam kaitan dengan pendidikan, kaitan dengan khususnya dengan pendidikan tinggi, itu beliau selalu mengatakan kita harus masuk dalam arus pendidikan nasional. Kita ada suaranya nggak kedengaran Prof. Husni. Prof, sepertinya itu di mute. Mungkin host bisa bantu. Suaranya kurang jelas. Mute itu. Sebentar saya cek ke tetangga sebelah. Itu Prof Husninya di mute. Mohon host dibantu. Maaf, rupanya suaranya terputus. Ya, jadi sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa Pak Malik itu selalu berharap atau memberitakan kita bahwa kita perguruan tinggi, madrasah, pesantren, itu harus berada dalam jalur pendidikan nasional. Supaya tidak ada diskriminasi. Karena diskriminasi itu menyakitkan. Membuat perbedaan perlakuan antara satu dengan yang lainnya. Ini suatu yang utama, yang selalu dia pesankan itu. Nah, karena itulah maka nanti kebijakan-kebijakan yang dilakukan, ya, kita lakukan itu, beliau juga hampir lepas memberikan kewenangan penuh, jarang mencampurin, ya, hampir jarang sekali mencampuri suatu kecuali kalau itu mungkin menimbulkan hal-hal yang menurut dia kurang pas. Tapi dalam banyak hal, dia hampir selalu memberikan peluang itu. Nah, karena itu kita juga bekerja menjadi lebih nyaman. Bekerja menjadi lebih nyaman, kita bisa melakukan hal-hal yang menurut kita itu terbaik dan memenuhi apa yang diinginkan. Dan kalau kita mengalami kesulitan di dalam menghadapi, beliau mengatakan, kalau Anda kesulitan, beritahu saya. Nah, itu juga menyenangkan bagi seorang bawahan, seorang teman ketika bekerja menjadi lebih semangat. Itu yang saya rasakan. Oleh karena itu maka banyak hal-hal yang dilakukan, ya, yang kita lakukan di Direktorat Perguruan Tinggi yang berkaitan dengan IAIN, ya, dengan Badan Pendidikan. Jadi kalau tadi Prof. Azumardi bilang Suaranya hilang lagi Pak Prof, Husni. itu di mute, Prof. Coba di unmute. Host bisa bantu. Ya. baik, mungkin ini loncat-loncat ini. Ya, saya beritahu lagi bahwa mungkin disitulah ya yang dikatakan oleh Profesor Azumardi tadi bahwa kita harus masuk dalam mainstream dalam kaitan dengan kepangkatan dosen. Dahulu pangkat lektor sampai guru besar itu ada di Diknas yang menilai. Karena tidak boleh ada diskriminasi, kita negosiasi dengan Diknas. Dan Diknas selalu mengarahkan kepada BAKN. Harus ada persetujuan BAKN kalau mau gitu. Nah,
Dari negosiasi-negosiasi yang kita lakukan dengan Diknas dan BKKN dan juga nanti ke Seknek, akhirnya berhasil bahwa pangkat lektor sampai ke lektor kepala ditentukan oleh tim penilai dari Departemen Agama. Tidak perlu lagi di Diknas. Yang di Diknas itu hanya yang guru besar. Karena kalau guru besar, itu nanti janggal. Kalau ada guru besar, nanti guru besar Departemen Agama. Dan guru besar itu harus guru besar nasional. Yang dia laku di mana-mana diakui semuanya. Nah ini yang bentuk tadi supaya kita masuk dalam sistem. Nah, kemudian juga supaya kita masuk dalam sistem itu adalah anggaran. Dulu kita pernah baca di media banyak sekali, anggaran satu IKIP, itu IKIP ketika itu belum menjadi universitas, sama dengan 14 IAIN. Itu kan suatu hal yang menunjukkan betapa kecilnya anggaran pendidikan di Departemen Agama. Setelah diselidiki, rupanya kecil itu karena anggaran Departemen Agama bersumber dari dari sektor agama. Anggaran itu ada sektor-sektornya, ada sektor pendidikan, ada sektor keamanan, ada sektor dalam negeri gitu, ada sektor pendidikan dan ada sektor agama. Rupanya karena kita masuknya di dalam sektor agama. Karena itu kecil. Anggaran sektor agama itu ketika itu adalah nomor 3 yang paling akhir dari seluruh anggaran departemen-departemen. Nah, ini juga membuat kita bahwa tidak boleh ada diskriminasi. Nah, kita kembali lagi, ya, bernegosiasi dengan Diknas, bernegosiasi dengan Bappenas, bernegosiasi juga dengan DPR, memberitahukan bahwa jangan ada diskriminasi terhadap lembaga-lembaga pendidikan ini. Apa bedanya antara anak-anak di pendidikan di madrasah dan di perguruan tinggi Islam dengan yang di Diknas, dengan SD dan dengan. Nah, negosiasi itu akhirnya mendapat sepakat. Hanya mengakhirkan ada pertanyaan. Kita harus pada level yang lebih tinggi. Karena ketika itu saya dirjen, pada level yang tinggi. Menteri harus ngomong dengan menteri dan ketua Bappenas. Baik, saya bilang kalau seperti itu, ya Pak Malik seperti tadi sudah memberitahukan. Kalau ada kesulitan, beritahukan. Nanti saya akan terobos itu. Nah, akhirnya juga terterobos dengan baik, sehingga anggaran Departemen Agama dalam pendidikan itu sama dengan Diknas secara proporsional. Proporsional itu apa? Itu adalah berdasarkan APK. Murid yang dikelola berapa. Itu yang dia nulis. Jadi di situ adilnya itu murid yang dikelola. Waktu itu sekitar 18% anak murid yang ada di Departemen Agama dari seluruh murid Indonesia. Maka ketika itu sepakati 20% lah anggaran untuk pendidikan di Departemen Agama. Dan itu membuat anggaran di Departemen Agama melonjak keras, ya, melonjak tinggi di situ. Itu juga tadi dalam rangka tidak ada diskriminasi. Jangan sampai ada diskriminasi. Kemudian juga dalam rangka tidak ada diskriminasi, itu adalah pinjaman luar negeri. Pinjaman luar negeri itu dari Asian Development Bank maupun dari World Bank, itu tidak masuk ke Departemen Agama, ke madrasah, dan kepada IAIN. Nah, itu kita coba juga, kenapa kok kita tidak dapat? Padahal namanya pinjaman yang wajib membayarkan seluruh rakyat Indonesia. Anak-anak madrasah, anak-anak juga orang rakyat Indonesia, kenapa tidak dapat? Akhirnya kita bernegosiasi lagi dengan Bappenas, dengan Diknas, dengan Asian Development Bank, dengan World Bank. Yang pada mulanya memang mereka keberatan karena alasannya World Bank dan Asian Development Bank tidak membiayai, ya, membantu pembiayaan untuk agama. Karena kami ini bukan membantu agama. Nah, disinilah terjadi, ya, perdebatan yang panjang dengan data-data yang cukup. Akhirnya kita beritahukan bahwa yang dibantu itu adalah madrasah, itu bukan agamanya dibantu, bukan pelajaran agama. Tapi madrasah itu belajar, ya, 70% itu umum. Dan mereka ikut ujian nasional, ketika itu masih ada ujian nasional. Jadi di sini mereka rendah. Kalau tidak kita tingkatkan, mereka akan tetap kalah bersaing nanti ketika bersama-sama dengan anak-anak dari sekolah. Oleh karena itu juga, akhirnya dalam negosiasi yang panjang, sampai kita ke Manila maupun ke akhirnya berhasil
bahwa anggaran pinjaman luar negeri dari ADB dan World Bank, Departemen Agama juga bisa memakai. Nah, ini bentuk yang tadi yang bilang jangan ada diskriminasi. Coba cek, jangan ada kita mendapat diskriminasi yang terjadi kepada kita ini semua, ini pada lembaga-lembaga kita. Ini saya kira suatu hal yang menarik sekali yang dia lakukan. Ya. Kemudian juga salah satu yang dilakukan itu adalah pesantren Gontor dan Darul Rahman. Itu kan selama ini kan tidak boleh, tadi Prof. Azharmadi cerita, dia tidak boleh, pernah ada kasus, beberapa kasus itu, anak-anak lulusan Gontor itu sudah masuk di IAIN, masuk di IKIP, masuk di universitas, tapi ketika sudah lama dipersoalkan orang tentang ijazah sekolah menengahnya. Karena ijazah sekolah menengahnya tidak diakui. Padahal mereka mungkin sudah ada yang singkat 4, ya bagus anunya gitu. Nah ini juga kita bentuk satu tim kecil gitu, ngelihat apa problemnya, kenapa kok ada diskriminasi pada satu lembaga yang harusnya itu tadi bisa dilakukan. Nah, ini juga akhirnya ketemu persoalannya. Oh, kalau itu ya akui saja. Nah, akhirnya diberi pengakuan. Hanya memang ada problem ketika pengakuan itu Kiai Haji Dr. Zarkasi ya dan Dr. Amaluddin ya dari Gontor, ketika negosiasi itu, ketika dikatakan bahwa kita akui ijazahnya Gontor itu sama dengan negeri. Nah, beliau bertanya, berarti ada 2 ijazah, sanawiyah dan aliyah. Kalau dia ijazah sanawiyah setelah 3 tahun diberikan kepada anak Gontor, itu bukan Gontor. Gontor itu 6 tahun. Ya, kalau dia 3 tahun, dan nanti dia pergi kemana, udah merasa tamat, katanya sudah dapat ijazah, itu bukan Gontor. Itu yang dikemukakan oleh Pak Kiai Zarkasi. Ya. Akhirnya kita bilang, itu kan persoalan internal saja. Bapak yang ngatur mau kapan ngasihkannya. Yang penting kan saya diakuinya itu, pengakuan terhadap ijazah Gontor, gitu sama dengan ijazah. Nah, persoalan teknis atur sendiri. Barulah beliau alhamdulillah kalau gitu. Nah, itu memang Pak Malik membuat tadi seperti kata Prof. Azharmadi. Kalau sesuatu yang mudah, kenapa harus dipersulit? Ya. Jadi ya harusnya ya memang sudah karena anunya sudah diakui gitu. Jangan sampai menjadi sulit untuk orang lain. Nah, ini juga yang menjadi catatan yang menarik. Kemudian saya ingin melihat dari aspek pelaksanaan daripada kegiatan di kegiatan administratif. Itu yang selalu dia kemukakan, yang sering sekali diucapkan dengan kita ketika ngobrol-ngobrol itu, tugas kita itu memandirikan dan memberdayakan lembaga dan orang. Jadi kalaupun ada aturan itu harus bersifat memandirikan dan memberdayakan. Jangan aturan itu mengikat, membuat orang menjadi sulit. Jadi ini suatu catatan yang saya pikir ya untuk birokrasi itu menjadi hal yang menarik. Karena selama ini banyak ya setiap pejabat itu membuat keputusan-keputusan mengaturan sehingga muncul namanya Suklak, Juknis, sampai ke Juknis itu diatur sehingga orang yang melaksanakan tidak bisa berpikir lagi, hanya menjadi juru laksana. Nah, dia bilang kalau dosen seperti itu, gimana nanti kalau dosen menjadi juru laksana? Ajarkan ini materinya, ini bukunya. Dosennya tidak bisa berpikir lagi. Guru di sekolah juga gitu, kalau ajarkan ini materinya, ini bukunya, ya dia tidak akan bisa berkreasi, melihat apa yang dibutuhkan oleh murid atau mahasiswanya. Nah itu yang selalu diingatkan. Kalau ada yang melakukan penelitian tentang Pak Malik, coba lihat berapa banyak keputusan-keputusan yang dibuat di masa beliau menjadi dirjen dan menjadi menteri. Sedikit sekali membuat keputusan. Kalaupun ada keputusan, itu adalah tadi memberdayakan dan memandirikan.
bukan ngatur harus ini, harus membuat ini, harus ini, semua dosen sehingga akhirnya tidak bisa bergerak lagi. Itu yang dianukan itu. Nah, kemudian juga dalam kaitan tadi dengan menjadi arus mainstream yang dikatakan Prof. Azumardi tadi, itu adalah ban PT, akreditasi. Beliau ketika jadi Mendiknas meminta saya, nih, kamu ke badan akreditasi ya. Kenapa Pak? Itu tidak ada yang tahu tentang perguruan tinggi Islam. Nanti yang akreditasi siapa? Nanti datang sembarang-sembarang orang yang mengakreditasi perguruan tinggi Islam itu. Perguruan tinggi di lingkungan agama. Udah kamu jadi sekretaris di sana. Saya akhirnya diangkat menjadi sekretaris Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi selama 5 tahun. Itu ya dalam rangka tadi bagaimana supaya ya karena akreditasi itu adalah bentuk reformasi pendidikan yang tadi disebut Prof. Al-Mazbadi dengan Undang-Undang Nomor 20 2003. Tidak adanya perbedaan antara negeri dan swasta. Yang kalau dulu swasta mulai dari terdaftar, diakui, disamakan, ya dengan akreditasi tidak ada, semua sama. Ya, jadi menjadi sama semuanya. Nah, karena itu maka yang swasta di Departemen Agama kan jauh lebih banyak. Karena itu dia bilang, kamu jadi sekretaris sana, ikut di sana. Supaya kamu bisa melihat bahwa ya akreditasi itu harus menyentuh Departemen Agama. Nah, disinilah saya akhirnya mengajak hampir semua dosen IAIN. Ya, setiap ada kita angkat akreditasi asesor-asesor ya dari IAIN. Hampir seluruh rektor saya minta, tapi rektor banyak yang sibuk, tidak sempat gitu. Ya. Kemudian tapi paling tidak itu wakil rektor 1. Wakil rektor itu saya daftarkan semua menjadi asesor untuk bisa tadi karena dia memahami tentang akreditasi, nanti dia menerapkan di perguruan tingginya menjadi lebih mudah. Nah, ini juga membuat artinya tadi supaya kita ada dalam arus pendidikan nasional. Karena itu ketika suatu waktu muncul di Departemen Agama suara-suara ingin membuat badan akreditasi sendiri. Dengan alasannya karena yang terakreditasi A itu sedikit sekali kalau kita ikut di Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi. Nah, waktu itu saya bilang dengan Pak Malik, ini ada suara, kamu datangin sana Departemen Agama. Ingatkan. Nah, saya ketemu dengan, waktu itu juga dengan Pak Dirjennya, kemudian juga dengan beberapa rektor, saya bilang, jangan sampai kita keluar dari gelanggang nasional. Kita membuat gelanggang sendiri. Karena merasa tadi tidak terpenuhi atau sulit mendapat akreditasi A, kita ingin membuat badan akreditasi sendiri. Sehingga kita bisa A semua. Nah, ini kita minta jangan keluar dari gelanggang ini. Karena dengan gelanggang ini, semenjak itulah dosen-dosen IAIN banyak yang mengakreditasi Gajah Mada, mengakreditasi UI, mengakreditasi perguruan tinggi umum. Karena perlakuan sudah sama tadi. Asal dokternya pada bidang keahliannya, dia bisa mengakreditasi di seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Nah, saya bilang, kalau kalian memasukkan lagi untuk akreditasi Departemen Agama, maka kita akan besar hanya di dalam kandang sendiri. Tapi kita tidak bersaing secara nasional. Nah, ini yang saya kira tadi, supaya kita masuk tetap dalam arus ini. Oleh karena itu, ketika muncul grup-grup ingin mengadakan akreditasi sendiri, ingin mengelompokkan kita berada dalam PTKN gitu kan, seolah kita selalu hanya PTKN. Saya pikir ini kembali lagi kita mundur. Kenapa kita harus mengelompok sendiri lagi? Kenapa enggak kita buat kelompok yang kita undang semua orang bisa ikut di situ? Sehingga kita yang sudah menasional itu tidak mengecil lagi. Nah, ini yang saya kira menjadi hal yang menarik ya, ketika beliau selalu mengingatkan tadi kita harus masuk pada jalur nasional. Pendidikan nasional itu harus menjadi bagian dari yang kita. Kemudian juga ya, saya kira ada yang ada hal satu lagi yang ingin saya sampaikan di dalam kaitan dengan Pak Malik itu. Ketika beliau juga ya
sudah menjadi Watimpres gitu, hubungan saya dengan beliau masih tetap. Jadi setelah dia tidak lagi menjadi menteri, ya kami masih sering bertemu dan mungkin sering berkomunikasi gitu. Suatu saat beliau bilang, coba kamu ke sini, rupanya di Watimpres. Ini coba gimana ini lembaga-lembaga pendidikan Islam ini, madrasah-madrasah ini supaya standar minimalnya itu terpenuhi gitu. Ini katanya di madrasah standar minimal aja sulit dipenuhi. Nah, akhirnya saya disuruh menyiapkan tulisan dan beliau undang pejabat-pejabat Departemen Agama untuk membahas bagaimana membuat supaya madrasah itu memenuhi standar minimal. Rupanya kunci standar minimal itu adalah bagaimana pemerintah ya memberi perhatian dan dukungan secara penuh pada madrasah. Dukungan itu karena kebanyakan persyaratan standar minimal itu adalah persoalan guru, persoalan sarana. Nah, itu kalau tidak didukung oleh pemerintah, ya akan sulit mereka mendapat itu. Apalagi kalau itu sekolah swasta. Swasta untuk mendapatkan akan sulit sekali. Maka dia bilang, coba kamu datang ke sini, nanti kamu diskusi. Nah, betul. Beberapa kali saya diundang oleh beliau di Watimpres untuk mendiskusikan hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan Islam ini. Coba kamu dengan pengalaman berikan apa yang harusnya bisa dilakukan. Termasuk terakhir dengan undang-undang pesantren. Supaya minta coba gimana agar undang-undang pesantren itu lebih berdaya guna, bermanfaat untuk pesantren. Nah, itu dilakukan gini. Jadi kalau lihat dari semua yang dilakukan oleh Pak Malik sebagai birokrat, memang beliau itu birokrasi itu harus memudahkan. Birokrasi itu harus memberi iklim akademik yang bagus. Jadi iklim akademik itu akan tumbuh kalau diberikan peluang oleh birokrasi dan didukung oleh birokrasi. Tapi iklim akademik akan sulit kalau banyak aturan. Ya, saya kira banyak keluhan-keluhan tentang sekarang dosen disibukkan atau guru disibukkan oleh administrasi. Ya, kebanyakan administrasi. Padahal administrasi itu dengan IT akan sangat mudah. Asal ya bagian dari administrasi menggunakan itu. Jadi dosen tidak harus disibukkan. Karena kegiatan-kegiatan dosen itu hampir tercatat di fakultas dan ya. Tapi karena tidak menggunakan IT sistemnya, semuanya dosen disuruh ngerjain sendiri. Ya, dan juga akhirnya ya administrasi itu juga tadi. Saya pernah mengatakan dulu, administrasi itu harusnya satu saja. Administrasi UIN itu satu aja. Sehingga ruangan juga tidak perlu harus ada ruangan fakultas, yang ada ruang pimpinan. Fakultas mahasiswa bisa dari mana-mana masuk ke ruangan yang telah ditentukan. Itu akan lebih efisien, karena ketika itu muncul, ada fakultas yang mahasiswa sedikit, sore sudah kosong. Ada fakultas yang banyak, sehingga sampai malam, karena tidak ada ruang. Nah, itu kan kalau terjadi administrasi yang digunakan dengan sistem IT, akan lebih gampang sekali membuat seperti ini. Nah, ini yang tadi yang menjadi catatan utama dari saya kira dari almarhum ya, yang selalu membuat bahwa birokrasi jangan mempersulit. Birokrasi harus mendorong, memandirikan, memberdayakan. Sehingga lembaga-lembaga yang ada di bawah itu bisa hidup dengan penuh gairah dan hidup mencapai kualitas yang mereka inginkan. Nah, jangan terlalu banyak membuat aturan. Saya kira gitu dengan ini. Jangan terlalu banyak membuat aturan. Buatlah aturan yang memberdayakan. Inilah saya kira beberapa hal ya yang saya catat gitu dari pengalaman. Karena saya mendampingi beliau sebagai pejabat Departemen Agama, Dirjen dan Menteri itu ada sekitar 3,5 tahun. Saya mendampingi beliau ya, yang biasanya senangan beliau itu juga melihat ke dalam ke pelosok-pelosok madrasah. Sehingga suatu saat pernah ada suara karena Pak Malik dari Muhammadiyah
Pak Malik itu memberi bantuan lebih banyak ke Muhammadiyah daripada ke NU. Padahal pesantren banyak NU. Ya, madrasah juga banyak NU daripada Muhammadiyah. Dia panggil saya, ini ada suara ini gimana ini? Oh ya, saya bilang, nanti saya lihatkan buktinya. Nah, setelah dia lihat buktinya, ya, akhirnya dia bilang, ayo kamu ikut saya, kita ke pesantren-pesantren. Ya, kita lihatkan bahwa kita tidak melakukan diskriminasi. Walaupun saya dari Muhammadiyah, katanya, kita tidak melakukan diskriminasi dengan madrasah dan pesantren dari NU. Ini yang saudara buat itu, bawa kita berikan penjelasan kepada mereka. Nah, ini juga yang artinya ketika ada kritik, itu yang selalu bilang, kritik itu jadikan sebagai masukan dan teman. Jangan alergi terhadap kritik. Ya, kritik itu kalau ya kita terima dengan baik, kita carikan jalan keluarnya, kemudian kita komunikasikan dengan baik, sehingga tetap menjadi baik. Inilah saya kira beberapa catatan yang saya dapatkan, yang saya menjadi pelajaran bagi kita, ya, bahwa betapa almarhum ini, ya, punya visi sebagai birokrat. Tadi Pak Prof. Azharuddin dan yang lain mungkin saya melihat dia visi sebagai dosen, saya melihat dia sebagai birokrat yang tadi banyak memberikan kemudahan-kemudahan dan memberdayakan lembaga-lembaga yang ada. Saya kira ini sekali lagi terima kasih ya telah diundang dalam forum ini oleh Pasca Sarjana untuk membicarakan dan membahas seorang tokoh yang saya kira memang punya niat ikhlas untuk memajukan pendidikan Indonesia. Dan selalu sekali lagi terakhir, jangan kita menjadi bagian tersendiri. Masuklah kita ke bagian yang arus besar. Jangan membuat arus kecil. Karena di arus besar, kita akan lebih dikenal orang, dan kita akan menjadi besar di tengah-tengah orang besar. Bukan menjadi besar di tengah orang kecil. Inilah saya kira mengakhiri. Sekian, terima kasih. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.